Karena itu Stay juga safe ya? betul, karena tidak ada berita yang seharga nyawa. Itu sih yang saya pegang. Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi aku di sini udah kehadiran reporter cantik. Aku berniat mewawancarai beliau karena dia itu menurut aku sosok yang luar biasa ya. Dan dia salah satu reporter di TV nasional Indonesia. Yuk langsung aja kita sambut Mbak Anissa. Halo. Halo Mbak Anissa, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana nih Mbak? Dari rumah? Iya, kebetulan dari rumah, spesial nih buat ngobrol bareng sama teman-teman UMY di sini. Seneng banget sih Mbak. Boleh mungkin sedikit perkenalan Mbak biar teman-teman yang lain tahu siapa sih Mbak Anissa ini. Oke, terima kasih Akita. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Rizkyana Sution. Saya merupakan reporter dari salah satu TV nasional yakni MNC Media, di mana saya ini penempatannya di wilayah Jogja, Jawa Tengah. Jadi memang saya moving kerjanya tidak hanya di Jogja saja, melainkan jika ada peristiwa-peristiwa besar yang ada di Jawa Tengah, saya akan langsung terjun ke lokasi tersebut. Gitu. Luar biasa ya Mbak. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, awal mula Mbak Anissa terjun ke dunia pereporteran ini tuh gimana sih Mbak ceritanya? Awal mulanya sih sebenarnya saya waktu masa skripsi kala itu saya mencoba untuk ikut audisi di salah satu TV, ya langsung ke MNC Media kala itu. Jadi memang pada saat skripsi saya coba-coba dan kemudian pada saat saya mau wisuda, tiba-tiba saya dikontak sama HRD Jakarta, kemudian ditawari untuk menjadi reporter. Dari situ akhirnya saya mengiyakan tanpa pikir panjang misalnya gitu kan. Walaupun sebenarnya background saya ini bukan dari mahasiswa jurnalistik. Jadi saya memang komunikasi di salah satu, ambil jurusan komunikasi di salah satu universitas di Yogyakarta begitu. Namun memang ketika saya milih untuk terjun ini, saya ambil konsentrasinya beda nih, bukan jurnalistik tapi saya ambil konsentrasinya public relation justru. Public relation, Ya, PR ya Mbak ya? Iya, saya anak PR sebenarnya. Tapi memang untuk menjadi seorang reporter itu nggak perlu harus dari anak-anak jurnalistik kok, semua jurusan. Saya banyak teman-teman reporter tidak hanya dari komunikasi, tapi juga ada background dari hukum, kemudian ada juga ekonomi, bahkan ada senior saya di Jakarta itu dari kedokteran. Oh, ada juga kedokteran Ada juga, ya? jadi tidak melulu harus anak komunikasi. Malah melenceng jauh ya Mbak? Iya, karena kan ada banyak des ya kalau di reporter di dunia jurnalis itu, jadi tidak melulu harus komunikasi, mereka pun juga bisa dari jurusan lain. Oke. Terus kalau misalnya kan Mbak Anissa berarti konsentrasinya itu PR ya Mbak? Ada nggak sih keinginan untuk terjun ke dunia PR itu sampai sekarang ini? Kalau untuk saat ini sih saya lebih memilih ke jurnalistik ya, karena terjun di dunia jurnalistik karena udah dari hari pertama saya jadi reporter, saya langsung diberikan mandat begitu, penugasan untuk bisa meliput peristiwa-peristiwa, dan itu membuat saya ketagihan, istilahnya saya benar-benar nyaman dan saya sampai detik ini saya menjadi seorang jurnalis belum ada kata bosan untuk mengatakan bahwa pekerjaan ini benar-benar membosankan gitu, nggak ada. Berarti tidak pernah menyesal ya Mbak untuk udah memilih reporter? Enggak dong. Kalau menyesal pasti sekarang udah nggak bertahan lagi jadi reporter dong. Udah berapa lama berarti Mbak? Saya itu 3 tahun. Jadi saya dari awal lulus, sebelum lulus kuliah, ya tinggal nunggu wisuda aja, itu saya sudah bergabung di MNC Media. Kemudian sampai hari ini saya masih menjadi reporter. Wah, di keren MNC banget Media. sih Mbak. Terus apa sih maksudnya pertama kali itu kan Mbak Anissa dipanggil HRD tuh, pasti ada yang namanya menimang-nimang dulu kan Mbak. Nah terus apa keputusan Mbak Anissa atau hal yang membuat Mbak Anissa yakin bahwa oh iya ini reporter, aku kayaknya bisa nih
sukses di sini itu apa sih yang buat Mbak Anissa? Kalau saya ya, kalau keyakinan itu karena menurut saya memilih pekerjaan itu kan ya sama seperti memilih jodoh ya, memilih iya, jodoh. iya. Jadi kita Berat pun ya, juga Mbak, ya? kita pun juga harus menimbang, dan maksudnya ketika kita ingin memulai berkarir di situ pun kita juga harus tahu dong, harus riset dulu Iya, dong benar-benar sih. pekerjaannya seperti apa. Kemudian kan sebenarnya kalau di reporter itu kita sebagai penghubung bagi masyarakat, kita pemberi Iya, informasi jembatan nih, ya, Mbak. jembatannya. Nah, jadi saya menyukai dengan pekerjaan ini begitu, karena selain saya bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah misalnya seperti itu, ataupun sebaliknya misalnya pemerintah ada peraturan gubernur begitu kan, atau ada beberapa informasi dari pemerintah seperti misalnya saat ini Merapi lagi aktif-aktifnya gitu kan ya. Nah, itu dari BPPTKG atau BPPD ingin memberikan rekomendasi kepada masyarakat, tapi biasanya mereka itu menggunakan konferensi persnya hanya ke wartawan-wartawan. Nah, Iya, wartawan-wartawan ini nantinya yang harus memberikan informasi tersebut agar jelas dan tidak menjadi simpang siur gitu. Masyarakat Real gitu ya, masyarakat menjadi ngerti dan oh ternyata kondisi Merapi saat ini sudah di level siaga gitu kan, di level 3 begitu. Jadi kewaspadaannya harus ditingkatkan, tapi juga bagi masyarakat yang misalnya ingin tetap berkunjung begitu ke wilayah Kaliurang misalnya seperti itu, ya memang tidak direkomendasikan untuk kurang dari 5 km lah ya, seperti itu. Itu sih contoh simpelnya. Berarti istilahnya menjadi pemberi informasi untuk masyarakat ya, Mbak. Iya. Sebenarnya itu public figure juga loh, Mbak. Aduh. Menurut saya ya. Karena kan maksudnya Mbaknya juga menyampaikan, Mbak Anissa ini menyampaikan sesuatu yang memang real. Itu luar biasa sih. Terus kalau misalnya sekarang selain menjadi reporter tuh kegiatannya Mbak Anissa ngapain aja nih, Mbak? Di masa pandemi COVID-19 ini memang saya lebih banyak disibukkan dengan aktivitas virtual sih lebih tepatnya. Kalau dulu saya masih ngambil ya di dunia public speaking sih, saya bergerak di bidang situ juga, dan seperti moderator, kemudian MC offline, saya masih di situ. Dan tapi sekarang begitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, event-event udah jarang. Maksudnya jarangnya itu dalam artian berkerumun, ada masa begitu kan, berkumpul menjadi satu kan sudah jarang sekali. Bahkan tidak ada saya saat ini melihat, kalau misalnya pun ada malah saya beritakan itu kan ya. Jadi saat ini benar-benar nggak ada. Viral ya. Nah itu dia. Terus sekarang pindahnya ke virtual. Nah jadi dari situ saya biasanya host ataupun moderator dari webinar-webinar, kemudian ngisi jadi pembicara juga di beberapa kampus, kemudian jadi dosen tamu. Seperti itu sih aktivitas saya selain menjadi reporter. Lumayan seru ya, Mbak. Berarti sekarang nih pada saat pandemi ini fokus ke reporter. Iya, Ya? karena saya sudah menekuni ini ya berjalannya waktu. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan di luar reporter pun yang saya ambil ya yang hampir sama sih, bergerak di bidang, bergerak di bidang jurnalis ataupun public speaking seperti itu. komunikasi gitu ya, Mbak. Betul. Intinya. Waduh, lumayan sibuk juga ya. Terus kalau misalnya jadi reporter tuh jam kerjanya tuh gimana sih, Mbak? Sistemnya tuh gimana? Ataukah kayak orang kantoran yang berangkat pagi, pulang sore, atau gimana itu? Sebenarnya kalau reporter itu jam kerjanya normal sih, seperti pekerjaan kantor, orang kantor pada umumnya 8 jam begitu ya. Misalnya kita absen pagi, nanti sore bisa diperbolehkan untuk pulang begitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan biasanya pun kita sering kena long shift. Oh, long shift tuh gimana tuh, Mbak? Lembur sih bahasanya kayak lembur. gitu. Tapi lemburnya ini berdasarkan peristiwa yang terjadi. Karena kan saya ini sebenarnya adalah reporter untuk live report. Oh, live report. Jadi langsung di tempat. Iya, gitu jadi ya? sebenarnya kalau di MNC Media itu ada namanya wartawan kontributor. Dia yang meliput setiap peristiwa, kapanpun, dimanapun, setiap wilayah itu dia yang mencari berita. Tapi kalau saya turun, berarti itu benar-benar kejadian luar biasa. Karena saya melaporkan secara langsung peristiwa yang terjadi. Jadi tidak semua peristiwa berita yang ada di Jogja itu saya datengin gitu, enggak. Jadi perbedaannya di situ. Nah, biasanya nih saya bisa
long shift begitu, bisa sampai sore, bahkan malam, bahkan tengah malam. Itu ketika peristiwa itu memang benar-benar peristiwa besar begitu kan. Contohnya kemarin belum lama ini ada Jogja Memanggil, itu iya, saya live berkali-kali. Kemudian ada peristiwa Merapi ini juga salah satu lagi jadi sorotan ya, begitu untuk TV nasional seluruhnya pasti memberitakan Iya. soal Saya lihat Merapi juga ini. sih, Mbak. Nah, Semuanya isinya Merapi ya. betul, karena kan ini adalah peristiwa besar yang ditunggu-tunggu, istilahnya kapan. Kita harus waspada juga kan dengan adanya status Merapi yang sekarang sudah di level 3 ini. Jadi apa saja yang harus dilakukan, ya itu memang perlu disampaikan Iya, perlu ya. kepada Sebagai pemirsa. informasi. Betul. Terus kalau apa namanya? Kan kita misal nggak tahu nih Mbak, ada kendala gitu misal saat Mbak Anissa meliput di lapangan gitu, dan itu misal berbahaya dalam artian memang butuh resiko, itu Mbak Anissa gimana? Maksudnya ataukah harus ke sana demi meliput gitu atau gimana? Atau secara Kalau metode lain? bahaya ya sebenarnya peristiwa apapun itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya dalam artian begini, nggak taunya dalam artian kita diterjunkan ke sana ya tetap kita memilih tempat yang paling aman, walaupun misalnya beresiko. Saya kemarin ke tempat wisata Kelangon yang saat ini sebenarnya sudah ditutup, tapi saya ke sana karena memang saya ingin melihat kondisi. Nah itu sebenarnya bahaya sebenarnya. Tapi kita dalam artian kita sudah dapat izin dan kita sudah diberikan pendampingan begitu kan. Kita sudah tahu titik-titik mana yang aman begitu. Tapi memang kita harus mengikuti prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah juga. Jangan tiba-tiba kita nekat gitu datang ke tempat wisata ataupun ke tempat pemantauan begitu tanpa izin gitu kepada pos yang sudah ada di sekeliling situ gitu kan. Tetap harus izin dan mereka harus tahu keberadaan kita di mana. Karena itu Stay juga safe ya? betul, karena tidak ada berita yang seharga nyawa. Itu sih yang saya pegang. Oh, aduh. Memang ya luar biasa ya. Aku juga, maksudnya aku pribadi ngeliat reporter tuh, misalnya kita meliput banjir atau gimana, itu iya ibaratnya kita juga nggak bisa jijik atau gimana, terus nggak bisa jaga image ya. Memang keadaannya seperti itu, kita harus terjun gitu kan ya Mbak. Sebenarnya sama aja kayak ya pekerjaan yang lain, tetap ada risikonya sih. Betul. Tapi Mbak Anissa nyaman kan ya? Nyaman banget. Terus kalau misalnya sebelum kerja di MNC TV ini, Mbak Anissa pernah nggak kerja di tempat lain sebagai reporter? Kalau untuk di media ya, saya itu kalau di TV saya belum pernah. Jadi sebenarnya saya itu di TV ini ya baru pertama kali dan langsung ke MNC Media. Tapi memang dulunya saya dari SMA sampai awal kuliah itu saya berkecimpung di dunia public speaking. Saya dulu penyiar radio di salah satu radio di Jogja Family, itu anak perusahaan Suara Gama. Saya di situ menjadi penyiar pelajar kala itu. Kemudian saya off pada saat kuliah karena kan kuliah pada saat itu menyibukkan saya, kemudian ikut-ikut KSM. Nah dari situ kan akhirnya berhentilah jadi penyiar radio. Ternyata setelah lulus berkecimpung lagi di media, walaupun medianya bukan radio lagi tapi TV. Naik berarti ya Mbak ya levelnya. Ya sebenarnya sama saja sih, mau di radio atau di TV semua sama kan. Iya sih ya, yang penting pengalamannya ya Mbak ya. Betul. Terus sekarang ini kan kita keluar dari pembahasan Mbak Anissa sebagai reporter nih. Kita melihat dunia teknologi sekarang ini udah maju banget kan Mbak. Dan teknologi masa sekarang tuh disebut 4.0. Yes. Nah pasti yang namanya media, teknologi, IT dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh nih sama pekerjaannya Mbak Anissa kan sebagai reporter. Nah, kira-kira Mbak Anissa sendiri atau mungkin rekan-rekan di MNC yang lainnya itu ada nggak sih strategi gitu? Ya respon lah ya, ibaratnya respon Mbak Anissa atau teman-teman tuh menghadapi
teknologi sekarang tuh gimana sih Mbak? Oke. Memang sekarang media massa ya, apalagi media konvensional itu memang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Kita tahu bahwa saat ini TV itu siapa sih sekarang? Kamu udah nonton TV belum hari ini? Belum Jujur. sih ya, Nah, jujur nih. TV aja udah jarang banget kan disentuh, walaupun Iya, bener-bener. saya yakin ya di rumah ada TV kan, Iya. banyak gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya TV aja udah jarang dilihat begitu kan. Nah, berarti kan kita nih sebagai pelaku media itu harus bisa beradaptasi juga nih. Kira-kira apa ya platform yang sering dilihat oleh masyarakat saat ini? Satu-satunya adalah dengan genggaman, itu handphone saat ini. Kalau dari MNC Media, aku promosi lagi dong. Nggak apa-apa, Kalau di Mbak. MNC Media, kita punya yang namanya platform digital, itu namanya RCTI Plus. Oh, iya, RCTI iya, Plus saya tahu itu nih. jadi setiap tayangan TV, aku jadi iklan kan? Nggak apa-apa ya, aku Nggak terangin. apa-apa, Jadi Mbak. ini memang realitanya seperti itu. Ini RCTI Plus, jadi misalnya semua TV kan kita itu punya 4 TV, jadi ada Global TV, Iya, Global sekarang TV. JTV, kemudian MNC TV, kemudian RCTI, dan iNews TV. Iya, benar. Kemudian satu lagi untuk TV digital kita ada MNC News, TV kabel. Oh, Nah, iya yang dari TV situ kabel. kalau misalnya nih tayangan pagi tadi gitu kan, nggak ketonton seputar gitu. iNews Indonesia misalnya gitu. Aku pengen tahu nih berita tadi pagi apa, tinggal buka aja si RCTI Plus ini, aplikasi ini. Nah, Oh, nanti di langsung. situ bisa dilihat tuh mau jam berapa, mau acara apa, tanggal berapa, kita bisa lihat dari bisa si ke platform situ itu. langsung ya. Betul. Misalnya, ribet banget sih gitu kan ya, harus harus install aplikasi. Kalau di MNC Media kita biasanya itu menggunakan YouTube juga. Jadi Oh, YouTube misalnya juga. penayangan berita tentang informasi, lagi-lagi Merapi nih ya sebagai contoh yang paling Iya. deket aja sama kita. Itu biasanya nanti kita akan ada potongan-potongan berita yang juga diupload di YouTube. Jadi masyarakat merasa mudah untuk mendapatkan informasi ataupun tayangan dari TV. Nah, dari situlah itu merupakan salah satu upaya kita, strategi kita untuk terus bisa dekat dengan masyarakat, bisa ditonton. Memang rating televisi itu ya memang jadi perhitungan kita, tapi sekali lagi di sini eranya sudah digital. Jadi mau nggak mau kita juga harus berani membuat gebrakan, membuat inovasi begitu kan, untuk bisa dekat dengan masyarakat dan informasi itu bisa tersampaikan juga. Itu sih. Iya, sekarang memang YouTube ini lagi rame-ramenya ya, Mbak, ya, Betul. platform-platform anak-anak milenial itu Betul, sudah- apalagi sekarang kan gampang banget, tinggal bikin vlog aja kita bisa Dapat langsung uang ya? nah dapat uang, monetize kan dari situ. Iya, Jadi benar-benar. memang anak muda pun juga silahkan gunakan dengan bijak platform-platform digital yang ada begitu kan. Kalau memang ingin bergerak di bidang itu, berikanlah informasi-informasi yang positif demi kemajuan bangsa kita tentunya. Oke, tuh guys, didengerin ya guys. Terus kalau misalnya kan ini sepertinya nih teknologi kita akan lebih maju lagi nih Mbak. Mungkin katakanlah kita akan berada pada era 5.0. Yes. Itu semisal nih, karena tadi Mbak Anissa bilang kan TV udah jarang dilihat. Kira-kira dari Mbak Anissa pribadi nih sebagai reporter, apa sih yang pengen Mbak Anissa lakuin ke depannya supaya masyarakat Indonesia itu tetap menonton televisi, jangan sampai televisi itu tetap ditinggalkan gitu Oke. kan. Kalau sebenarnya kalau mengharuskan masyarakat untuk nonton televisi sih Susah ya, Mbak, ya? iya susah, maksudnya dalam artian itu saya kembalikan kepada masyarakat begitu. Tapi pesan yang ingin sampaikan justru ketika Anda ingin mencari sebuah informasi, carilah informasi itu memang yang benar-benar valid, yang memang datanya itu sudah di approve, maksudnya istilahnya itu memang dari instansi terkait ataupun dari pemerintahnya langsung. Jangan hanya percaya dengan Kata-kata orang berita-berita hoax, kemudian dari Grup-grup WhatsApp, WhatsApp, ya, itu Mbak. bener-bener ngebuat saya, wah ini dia nih. Kadang gini, ada berita misalnya itu banjir di lokasi A gitu kan, dan padahal itu banjirnya nggak separah bayangan atau masyarakat begitu kan. Tiba-tiba ada video-video viral gitu Oh, di iya, WhatsApp, iya, ini benar. banjir Grup-grup di keluarga lokasi A itu. itu gitu kan.
padahal itu banjir 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, tapi videonya baru di-share gitu kan. Itu yang saya sangat sayangkan. Jadi pilihlah media yang memang dia tidak menyebarkan berita hoax. Media kita misalnya berkaca dari media online misalnya, pilihlah memang platform yang itu platform Akurat, berita yang akurat juga, dan bijaklah dalam memilih atau memilah informasi Tuh guys, jangan percaya sama grup WhatsApp. Tapi terutama emang buat loh, orang tua juga iya, sih, bener. anak-anak muda orang tua terutama. Iya bener-bener, termasuk orang tua saya kayaknya. Emang apa namanya, kabar-kabar hoax sekarang tuh simpang siur gitu. Iya betul, apalagi kalau misalnya tentang mitigasi bencana gitu. Iya, Lebih iya. baik sih kalau saya, sekarang banyak kok di Twitter, di Instagram, kamu tinggal searching aja BPPTKG, itu di situ muncul semuanya, mulai dari pergerakan cuaca, BMKG juga ada kan di Twitter. Iya, Anak benar. Twitter nggak? Iya. Kan. Kalau saya memang saya aktif Twitter untuk mencari informasi, karena di Twitter biasanya lebih cepat dibandingkan lebih cepat. Instagram. Atau pengen tahu tentang regulasi di kota Jogja misalnya, lingkupnya lebih simpel lagi ya, lebih kecil lagi misalnya gitu. Kamu cari aja di Instagram, ada IG-nya Humas Jogja, itu juga komplit sekali, misalnya tentang penerapan saat ini rekayasa lalu lintas di Malioboro, banyak jalan-jalan yang searah gitu kan. Apakah masih ditutup untuk kendaraan bermotor atau tidak? Silahkan cek di Instagramnya, atau bisa langsung datang ke lokasi. Iya benar sih. Jadi harus check and recheck sih. Iya benar ya. Dan kitanya sebagai pengkonsumsi informasi juga harus pinter-pinter milih platform ya, Mbak. Betul. Kadang tuh saya, maksudnya saya pribadi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, ngelihat orang-orang yang langsung percaya seperti itu juga sebenarnya gatel sih, Mbak. Karena kan maksudnya mereka tuh udah langsung percaya tapi nggak mau mencari tahu juga. Apalagi ibaratnya dari hal kecil nonton TV aja mereka males ya kan. Betul. Nah itu apa namanya, misal nih saya mau jadi reporter nih kayak Mbak Nisa kan. Tapi beneran nggak mau jadi reporter? Ya semoga gitu Oh, kan, iya. kalau keterima ya. Jadi teman-teman Amin. sekalian, kalau kita 3 tahun atau 5 tahun lagi Aduh, menjadi aduh, reporter, aduh. ini saksinya ya. Aduh, nggak gitu Mbak. Langsung kan. Kayak Oke. tadi saya bilang kan, orang-orang yang langsung percaya sama berita-berita hoax. Nah, apa namanya? Terus di sini saya mungkin sebelumnya saya seperti itu, tapi di masa depan saya menjadi seperti Mbak Anissa nih sebagai seorang reporter. Itu ada nggak sih Mbak saran pesan apa ya jangan lah istilahnya ya, pesan-pesan buat teman-teman yang lain kalau jadi reporter tuh harus gimana sih sehingga beritanya itu juga kayak meyakinkan kalau ini real gitu kan. Selain ya pasti riset juga kan ya Mbak. Betul, Nah betul, itu betul. apa aja sih Mbak saran-saran dari Mbak Anissa ini? yang harus dipersiapkan gitu kan ya, Iya, untuk menjadi benar-benar. seorang reporter ya. Iya. Oke, kalau menurut saya, ketika teman-teman sekalian di sini mau menjadi reporter, yang pasti ya harus ada kemauan dulu dong. Harus Tuh, ingin gitu ya? Iya dong, harus ada kemauan. Kemudian yang kedua, Niat. ketika kita menjadi seorang, saat ini kan teman-teman jadi mahasiswa ya. Iya benar kita. Cobalah cari tahu apa sih yang dibutuhkan menjadi seorang jurnalis ataupun reporter begitu kan. Jurnalis tidak hanya di TV aja ya, tapi juga bisa jurnalis online, kemudian jurnalis koran, banyak media-media yang membutuhkan sosok jurnalis nih gitu kan. Nah, jadi di situ teman-teman bisa riset dulu tuh. Oh, berarti kalau menjadi seorang jurnalis begitu ataupun reporter harus wawasannya luas gitu. Minimal budayakan membaca, baca buku, baca koran gitu kan. Jangan baca komik loh ya. Baca komik itu boleh tapi weekend aja gitu kan. Atau Apalagi baca novel webtoon ya, Pak, ya? Apa? Apalagi kalau baca webtoon gitu kan. Webtoon. Saya belum pernah tuh BTW. Saya belum pernah baca webtoon soalnya. Nah, itu jadi budayakan membaca buku maupun juga koran. Kemudian selain itu juga bangun networking, relasi. Itu penting banget dari masa kuliah, mungkin aktif di organisasi gitu kan, atau aktif di event, itu bisa juga. Jadi teman-teman di sini boleh istilahnya perkaya diri kamu. Selain dari relasi, networking itu juga ilmu juga harus diperkaya juga dong. Dan
pesan saya adalah tumbuhkan rasa percaya diri dan juga sikap kritis itu harus. Wah, dari ya bener masa sih, kuliah. Jadi misalnya kritis tuh nggak harus setiap ada momen gitu harus mengeluarkan pendapat gitu, nggak. Misalnya sering bertanya sama dosen, misalnya ada hal-hal yang mungkin itu masih janggal atau masih belum ngerti gitu, ditanyakan aja. Atau di organisasi kan pasti ada tuh forum, itu mulailah aktif di situ gitu, bisa. Itu sih Intinya banyak. jangan malu bertanya gitu ya Mbak ya. Betul. Dan yang terakhir nih, setelah semua persiapan itu sudah dilalui, saatnya coba cari peluang atau cari informasi kira-kira media mana sih yang bisa menerima saya gitu kan. Nah, karena banyak nih, tidak harus lulus S1 atau D3 gitu kan ya untuk bisa gabung menjadi seorang jurnalis. Ada banyak kok kalau TV lokal mungkin ada beberapa ya yang menerima mahasiswa-mahasiswa untuk bisa bergabung begitu. Tapi kebanyakan juga ada online itu juga banyak. Mungkin teman-teman bisa jadi tim media monitoring terlebih dahulu gitu kan, karena ada prosesnya tuh, tidak langsung jadi reporter gitu kan. Ada divisi-divisi khusus yang memang nantinya akan membentuk teman-teman di sini yang nanti akan terjun menjadi jurnalis ataupun reporter. Oke. Tuh guys, buat yang mau jadi reporter dengerin Tipsnya. Apalagi Mbak Anissa ini salah satu reporter TV Indonesia. Ya kan Mbak? Siapa yang nggak mau masuk MNC coba kan? Waduh. Ya, Terus Mbak Anissa boleh cerita sedikit nih, pernah nggak sih ada pengalaman dalam meliput yang membuat Mbak Anissa tuh berkesan? Kayak wah ini pengalaman yang nggak terlupakan banget sih buat aku. Itu ada nggak sih Mbak? Coba bisa cerita coba. Pengalaman berkesan ya, sejujurnya Pas lagi ngeliput apa nih Mbak? semua pemberitaan, Waduh. semua peliputan itu berkesan buat saya. Karena gini, saya itu penugasan, saya nggak akan tahu apa yang akan terjadi 1 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi, bahkan besok saya nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, peristiwa apa gitu kan. Karena memang kita kan meliput peristiwa yang nggak terduga istilahnya, seperti itu. Saya bisa ketemu dengan masyarakat, misalnya saya ke TPST Piungan, ketemu sama pemulung-pemulung di sana, ngobrol bareng, ngeteh bareng, itu menurut saya momen yang nggak akan terlupakan. Tapi saya juga bisa loh ngopi sama Pak Jokowi, saya bisa ngopi sama orang-orang hebat, pejabat tinggi. Jadi dari kelas terbawah sampai kelas teratas itu saya pernah temui. Jadi itulah kesan saya. Jadi setiap peliputan apapun menurut saya itu berkesan. Dan suka gitu ya Mbak Nia. ya, dan selain itu juga momen-momen di mana saya waktu itu meliput misalnya peristiwa bencana begitu kan, ataupun peristiwa seperti yang kemarin chaos demo aksi damai gitu kan awalnya, tapi ketika di tengah-tengah itu saya inget banget, saya dilempari batu, kaca, saya lagi mau live report itu kaca di gedung DPRD dipecah semuanya, bahkan motor dari salah satu karyawan begitu terparkir di dalam itu dibakar, dirusak semuanya seperti itu. Nah itu menurut saya, dan mobil-mobil polisi dipecah seperti itu kan, itu momen yang menurut saya ya tidak akan terlupakan dan menjadi sebuah cerita gitu kan. Sangat disayangkan juga sih pada saat itu, maksudnya selama ini saya selama 3 tahun meliput, melihat kejadian yang benar-benar chaos, aksi demo yang membuat saya, ini apakah orang Jogja yang melakukan ini? Nah itu sangat disayangkan sih, maksudnya bisa kok anggota dewan, pejabat-pejabat atau Pak Gubernur atau Pak Bupati begitu kan akan mendengarkan aspirasi teman-teman sekalian. Jadi bisa dengan cara damai, bisa dilakukan dengan tanpa harus melakukan anarkisme gitu kan, di jalanan, merusak fasilitas umum, gitu aja sih. Itu momen yang menurut saya yang berkesan. Kemudian saya pernah juga mengevakuasi korban di Imogiri. Waktu itu ada longsor, kemudian sekeluarga
tertimbun begitu ya, tertimbun longsoran, dan itu saya berhari-hari ke sana untuk mengambil jasad istilahnya. Ya inginnya sih ditemukan dalam keadaan selamat, tapi karena berhari-hari tertimbun itu dan sangat disayangkan, maksudnya tidak terselamatkan begitu. Nah itu salah satu momen yang juga saya temukan ketika saya menjadi seorang reporter. Jadi situasi apapun, bagaimanapun, dimanapun begitu, memang kita harus siap ditugaskan kemana saja. Berarti ada sisi sosialnya juga ya Mbak ya, jadi reporter ya? Iya, membantu masyarakat. Betul. Kadang pun juga misalnya saya di Merapi, ini kan saya hampir tiap hari saya ke Merapi. Karena memang sorotan saat ini Merapi ya. Ke Merapi, karena kan kita nggak tahu nih saat ini memang statusnya siaga, tapi kira-kira kapan sih erupsi ini? Karena kalau dilihat memang menurut informasi ini, malah saya jadi jelasin ya. Menurut informasi ya dari Bu Hani itu BPPTKG itu menyatakan bahwa saat ini tuh aktivitas Merapi ya bisa dibilang lagi naik-naiknya. Jadi kita pun juga harus waspada, namun tetap jangan panik begitu. Waspada tapi jangan panik ya. Tuh Iya guys, dong. dengerin guys. Terus seru banget sih ya pengalaman dari Mbak Anissa ini. Nah kemudian kan pasti dibalik pengalaman yang berkesan Mbak Anissa ini yang tadi bilang hampir semuanya ya. Hampir semua. Dan dibalik kenyamanan Mbak Anissa sebagai reporter, ada nggak sih dukanya? Misalnya Mbak Anissa kadang suka mengeluh apa gitu, tuh ada nggak tuh Mbak? Mengeluh, kalau saya sih ketika menjalankan tugas nawaitu, udah niat ya, jadi insya Allah belum ada sih kata mengeluh, dalam artian mungkin ini sih buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi jurnalis ya harus siap ditugasin misalnya long shift, kemudian ketika libur Natal, Tahun Baru, Idul Fitri gitu nggak bisa ambil cuti karena harus bertugas. Itu sudah saya lakukan. Iya dong, sudah saya lakukan bertahun-tahun gitu. Tapi saya pun juga baru 3 tahun. Senior saya ada loh 7 tahun nggak ikut Idul Fitri. Waduh. Jadi ketika saya mau mengeluh, atasan saya itu lebih dari saya, jadi saya nggak mungkin dong mau mengeluh gitu. Jadi kalau dibilang kamu baru 3 tahun kan nggak ikut kumpul keluarga saat Idul Fitri, saya udah 7 tahun gitu. Rasanya kayak saya udah sekian tahun gitu. Jadi banyak pengalaman, tapi seru kok. Walaupun seperti itu, habis itu kita boleh ambil libur panjang, harus niatin berarti ya Mbak ya. Oke, berarti ya emang niat tuh penting sih. Cuman kan maksudnya terkadang Mbak Anissa ada nggak sih di satu titik tuh ngerasa kayak aku capek nih, atau kayak ya aku kayaknya udah deh gitu, ada nggak Mbak Anissa, pernah nggak mengalami di titik itu? Kalau sampai saat ini saya belum pernah sih ngerasain itu, karena saya kerja itu saya bawa fun. Saya bilang liputan itu rasa jalan-jalan. Oh ya, karena ya, Mbak? Iya dong, karena misalnya ada tempat wisata baru, pasti saya udah ke sana di Jogja gitu, pasti saya sudah penugasan ke sana. Terus kuliner baru gitu, saya pasti udah explore lebih dulu. Jadi saya ngerasa liputan tuh rasa jalan-jalan. Kapan lagi bisa masuk ke Istana Negara? Kapan lagi saya bisa duduk ngopi bareng Pak Wali Kota, Pak Bupati gitu kan? Kalau saya bukan reporter kayaknya nggak mungkin deh saya usia segitu dan bisa duduk ngopi berdua, ngobrol, berbincang gitu kan. Itu sih jadi momen yang menurut saya nggak akan ada rasa bosan dan menekuni profesi ini, dan nggak bisa didapetin sama orang lain gitu ya kan Mbak? Betul. Nggak semua orang bisa duduk sama wali kota gitu ibaratnya. Iya benar sih ya, jalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan. Iya dong, di bawah fun pokoknya kalau tiap liputan tuh. Oke, mantap lah. Buat Mbak Anissa, aduh pengalamannya nih seru banget sih sebenarnya. Aku terkesan loh ini. Waduh. Tadi pesen-pesennya udah disampaikan ya buat teman-teman. Nah, ada nggak nih mungkin kesan-kesan yang gimana ya, kayak misalnya Mbak Anissa nih branding nih, ayo guys jadi reporter. Nah waduh, itu apa sih biar mereka tuh semangat gitu, kata-kata mutiara ibaratnya buat jadi reporter tuh bisa jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi reporter,
saat ini galilah potensi yang kamu miliki, kemudian berlatih terus, berlatih menulis, berlatih misalnya mau jadi camera personnya reporter gitu, harus pintar ngambil gambar. Jadi latihan dulu sekarang. Saatnya menjadi mahasiswa itu teman-teman berlatih terus dan jangan pernah takut gagal. Karena apa? Ketika misalnya gagal, kita bisa evaluasi diri nih. Oh, saya kurang nih. Saya masih AE nih kalau misalnya ngomong di depan kamera. Saya nggak pintar merangkai kata gitu kan. Tenang aja, saya pun juga ketika dulu saya awal-awal menjadi first timer nih kita, waktu memulai karir juga saya juga mengalami hal yang serupa gitu. Ada rasa nervous, sampai sekarang pun juga masih nervous gitu. Jadi itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Kendalikan diri kamu. Kemudian setelah itu tadi aku sudah sampaikan juga di awal, mulai ambil peluang. Memang untuk menjadi seorang reporter itu kita harus berani dulu ya di awal. Jadi jangan ketika mau jadi reporter kayak takut banget deh, itu kayak di depan kamera kan ada kamera dan dia harus ngomong terus gitu. Takut Enggak salah gitu. betul ya, gitu, nggak semenyeramkan yang kamu bayangkan kok. Jadi silahkan bergabunglah menjadi jurnalis ataupun reporter, karena jadi reporter tuh seru dan menyenangkan sekali. Waduh, ayo guys, siapa yang mau jadi reporter guys harus nonton video ini. Oke, makasih banget loh Mbak Anissa udah bagi cerita-ceritanya, pengalamannya, terus saran-sarannya. Berguna banget sih buat aku pribadi dan semoga berguna juga buat teman-teman yang lain ya. Sama-sama, dengan senang hati tentunya bisa menyapa teman-teman dan juga berbincang bersama kita di sini. Waduh, aku segan loh ini sebenarnya. Oke Mbak Anissa, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Siapa tahu kan aku bisa rekanan gitu sama Mbak Anissa. Amin. Betul. Oke guys, makasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang mau jadi reporter, dengerin kata-kata Mbak Anissa tadi ya. Jangan pernah mencoba untuk takut ya, harus berani. Terus harus mulai mencari peluang ya Mbak. Betul. Galilah potensi diri. Ya, potensi diri yang ada dalam diri kalian. Oke guys, semangat. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.